280. Apa yang terlihat? Apa tuh yang terlihat kira-kira? Oke, ada yang join. Apa yang terlihat ya dari situ ya? Gentengnya kelihatan nggak? Sorry. Kelihatan, Bu. Gentengnya kelihatan ya? Oke. Terus bangunannya? Bangunannya enggak. Jalan ribut, Bangunannya Bu. kelihatan lah ya. Maksudnya bentuknya kelihatan ya. Apa yang terlihat? Bangunannya kelihatan. Terus warna-warnanya masih kelihatan ya. Terus masih ada juga pohon-pohonnya kan. Ada pohon di situ masih kelihatan. Kemudian saya sajikan lagi foto udara kampus Amikom dan sekitarnya dengan skala 1:700. Jika dibandingkan sebelumnya, apa yang terlihat kayaknya lebih kecil ya, ya kan? Nggak sejelas tadi, ya. Aduh, ada yang join lagi. Nggak sejelas tadi. Kemudian saya zoom lagi ya. Nih. Dengan skala 1:1400, apa yang terjadi? Makin kecil ya. Tapi kita melihat lebih luas lagi cakupan daerah sekitar yang ada di Amikom, tapi nggak begitu jelas ini apa itu tuh gedung sekolah, apa itu tuh permukiman, atau itu apa gitu, nggak sejelas tadi waktu kita pertama ya. Nah, kemudian ini ada gambar lagi. Dari peta rupa bumi digital area Yogyakarta, kalian bisa download ini di Inna Geoportal ya, peta RBI digital. Apa yang terlihat di sini itu kelihatan ya daerah-daerahnya, ada Yogyakarta, kota Yogyakarta, kemudian masih kelihatan Suryo Diningratan, kemudian ada lokasi lagi Pringgokusuman, Catur Tunggal, masih kelihatan. Nah, kalau ini batas-batas sampai ke tingkat kecamatan udah nggak terlalu kelihatan ya, udah tidak sedetail sebelumnya. Kemudian ini lagi, apa yang terlihat ketika di zoom out level 2? Makin nggak kelihatan ya, makin nggak detail gitu, makin nggak detail. Kemudian ini di zoom out lagi level 3. Tuh, udah nggak kelihatan lagi batas-batasnya ya. Terus apa namanya, itu daerah mana Suryo Diniratan itu udah nggak kelihatan lagi. Kemudian ada satu contoh lagi. Ntar ini ada yang join, baru join lagi. Oke. Kemudian ini di zoom out level 4. Makin nggak kelihatan ya daerah istimewa Yogyakartanya, tapi kelebihannya bisa melihat daerah-daerah lainnya. Ada contoh lagi nih. Ini daerah Padang. Oh, kelihatan ya. Oh, kalau yang di situ tuh ada jalan, terus kantor gubernur itu ada di sebelah UPTD Balai Meteorologi. Kemudian rumah dinas gubernur itu ada di sebelah utara SD Pertiwi 2 sampai 3. Kemudian di sebelah mana nih? Sebelah barat rumah dinas gubernur itu adalah jalan raya. Nah, ini kelihatan ya. Ini dengan skala 1:10.000. Kemudian kita rubah dengan skala 250.000. Udah nggak kelihatan lagi ya tadi kantor gubernurnya ada di mana ya. Nah, itu tadi berdasarkan tayangan beberapa gambar tadi, apa yang dapat disimpulkan? Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari tadi yang kita lihat itu ada 3 contoh peta. Yang pertama adalah kampus Amikom itu sendiri pakai Google Earth yang beda-beda skalanya.
Kemudian yang kedua tadi contohnya adalah dari peta RBI digital Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga tadi contohnya adalah dari daerah Padang ya, peta di daerah Padang. Apa yang terjadi di sini? Ternyata kedetilan informasi akan semakin berkurang sejalan berbanding lurus dengan pengecilan skala. Jadi kedetilan informasi akan semakin berkurang sejalan pengecilan skala. Kedetilan informasi akan semakin bertambah sejalan dengan perbesaran skala. Ya, kita perlu ketahui juga maksud dari perbesaran skala dan pengecilan skala ini ya. Pengecilan skala itu bukan berarti skalanya terus 1:500.000, jadi kebalikannya ya. Angka absolutnya itu lebih besar malahan ya. Kalau yang perbesaran skala itu angka absolutnya itu justru malah lebih kecil ya. Jadi kita perlu ini namanya generalisasi peta. Apa itu generalisasi peta? Adalah suatu pemilihan dan penyederhanaan dalam penyajian unsur-unsur di muka bumi. Generalisasi peta adalah proses mereduksi jumlah detail sebuah peta dengan cara yang masih penuh arti atau meaningful. Generalisasi berkaitan dengan proses simbologi dalam penyajiannya. Ya, ini adalah beberapa pengertian dari generalisasi dari beberapa sumber ya, bahwa generalisasi itu adalah pemilihan atau penyederhanaan suatu unsur dari penyajian peta, tapi tidak menghilangkan arti dari penampakan itu sendiri ya. Dan itu generalisasi itu juga berkaitan dengan simbolisasi dalam penyajian peta. Mengapa perlu generalisasi? Nah, sekarang mengapa perlu generalisasi? Nah, kita back to arti dari peta itu sendiri. Masih ingat arti peta? Objek atau fenomena geosfer yang diperkecil dengan skala dan digambarkan pada bidang datar atau yang dikatakan peta. Nah, pada proses diperkecil dengan skala ini pasti akan menyebabkan segala objek atau fenomena yang dipetakan selalu memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Ya, karena akibat diperkecil dengan skala ya. Kalau akibat diperkecil dari skala, maka ukuran yang sebenarnya itu akan lebih kecil. Objek yang kenyataan di lapangan itu akan memiliki ukuran yang lebih kecil ya. Sehingga hal ini menjadi dasar secara umum pentingnya generalisasi peta, karena tidak semua objek yang detail-detail secara real di kenyataan itu tersajikan dengan terbatas dengan peta ya, tidak bisa tersajikan secara detail dengan peta, sehingga dilakukan proses generalisasi peta itu. Secara rinci, penyebab pentingnya generalisasi peta adalah sebagai berikut. Bertambahnya padatnya isi peta karena reduksi skala. Tadi karena proses reduksi skala, jadi pasti dalam bidang datar itu atau gambar itu akan bertambah padat. Kan tadi kita lihat itu proses reduksi skala jadi lebih padat dari tadi yang cuman kelihatannya Provinsi Jogja aja, tapi direduksi skala jadi lebih padat lagi. Ada kelihatan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, semua lokasinya jadi kelihatan lebih padat. Nah, karena proses reduksi peta. Apabila isi peta tidak dikurangi, maka pada peta skala kecil penyajian detail akan menjadi sangat padat dan sulit dibaca. Justru kalau semakin malah dibuat detail itu akan semakin sulit kita membaca peta tersebut. Dan juga terbatasnya pandangan mata kita 0,2 hingga 0,4 mm pada jarak 30 cm dari mata. Jadi ini juga karena terbatasnya pandangan mata kita, sehingga proses generalisasi ini penting.
Sehingga generalisasi peta dilakukan supaya cakupan dan penyajian unsur-unsur muka bumi dapat lebih mudah dimengerti serta digunakan dengan baik dan jelas oleh pengguna peta. Nah, ini adalah latar belakang atau mengapa alasan mengapa generalisasi peta itu penting dilakukan, karena proses reduksi skala, kemudian kedetilan dari penampakan yang ada dan juga terbatasnya pandangan mata kita. Tapi kita tidak ingin mengurangi informasi utama yang ada di peta tersebut. Tuh ya. Sorry, ada yang join lagi. Sampai sini ada pertanyaan tentang generalisasi peta? Aman? Aman ya? Kalau aman saya lanjutkan. Nah, ini tadi secara rinci penyebab pentingnya generalisasi peta karena reduksi skala, kemudian apabila isi peta tidak dikurangi, maka justru akan semakin padat, sangat padat dan malah sulit dibaca dan terbatasnya pandangan mata kita. Oke. Ada email lagi kah? Oh, gak putus-putus. Sekarang gimana? Udah jelas belum? Ngomong aja biar saya bisa, nggak usah buka slide-nya, nggak usah buka chat. Ngomong aja kalau ini, kalau misalnya suaranya putus-putus ya. Oke. Kemudian, ini udah jelas ya? Suara saya? Jelas, Bu. Oke, sip, mantap. Faktor-faktor yang mempengaruhi generasi peta. Nah, sebenarnya faktor yang mempengaruhi generasi peta itu yang pertama adalah skala peta. Skala menentukan kedetailan objek yang disajikan dari sisi kartografi. Perubahan skala peta akan menyebabkan perubahan informasi atau data yang ditampilkan. Semakin besar skala suatu peta, akan semakin rinci dan semakin akurat data atau informasi yang ditampilkan. Sebaliknya, semakin skala peta kecil, akan semakin kurang rinci dan kurang akurat informasi atau data yang dapat ditampilkan. Tapi kelebihannya cakupannya lebih luas. Sebagai contoh, skala peta 1:10.000. Rumah dan pola jalan dapat disajikan sesuai dengan aslinya. Kalau skala peta 1:100.000, lebih besar ya angkanya 100.000, bentuk jalan dan rumah sudah mengalami generalisasi. Pada peta ini beberapa rumah yang terpisah sudah digabung ya menjadi satu. Yang tadinya kelihatannya pisah-pisah, tadi yang kelihatannya di Amikom itu gedungnya pisah-pisah, semakin di skalanya semakin diperkecil lagi, maka akan kelihatannya bergabung ya, dekat-dekat gitu. Nah, ini akan menjadi satu. Sedangkan jalan-jalan yang disajikan hanya merupakan jalan-jalan utama saja. Yang tadinya Amikom yang dengan skala 1:200 itu kelihatan jalan gang-gang kelincinya kelihatan ya, gang-gang kecil yang di dalam permukiman itu masih kelihatan. Nah, ketika ketika skalanya diperkecil lagi, itu nggak kelihatan jalan kecil-kecilnya, cuman kelihatan jalan besar ya, kelihatannya cuman ring road aja misalnya. Skala 1/1 juta, unsur-unsur permukaan bumi tersebut tidak dapat digambarkan lagi, bahkan areal kota pun hanya dapat disajikan dalam bentuk simbol titik. Nah, ini semakin kecil lagi, diperkecil lagi skalanya, direduksi lagi skalanya, maka justru bahkan kota itu kelihatan seperti simbol titik aja gitu ya, tidak terlihat areanya. Nah, ini adalah skala peta ya, faktor yang menyebabkan generalisasi. Maksud dan tujuan peta, ada bermacam-macam peta sesuai dengan maksud dan tujuan. Nah, ini pembuatan skala ini tentu saja disesuaikan oleh maksud dan tujuan peta, serta generalisasi ini juga disesuaikan dengan maksud dan tujuannya. Unsur-unsur utama yang berhubungan dengan maksud dan tujuan peta tadi harus lebih ditonjolkan daripada unsur yang lain.
Ya, misalnya kalian fokus untuk membuat peta permukiman, maka unsur permukiman itu akan lebih ditonjolkan dibandingkan misalnya vegetasi ya, misalnya vegetasi atau misalnya jalan. Nah, itu. Pertama-tama harus ditetapkan unsur apa yang akan diperlihatkan. Yang kedua, yang kemudian ditentukan tim penyederhanaan yang akan dilakukan untuk penyajiannya. Skala harus dipilih untuk memenuhi maksud dan tujuan peta. Unsur-unsur atau informasi yang disajikan harus jelas terbaca atau dimengerti. Nah, itu ya. Adapun jenis generasi peta itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah generasi secara grafik, geometrik, lebih kepada penyederhanaan bentuknya ya. Dan generasi secara konseptual, yang penyederhanaan objeknya itu dipetakan dilakukan oleh orang yang mengerti konsep tentang unsur yang digambarkan. Jadi konseptual. Kita lihat contohnya setelah ini. Seperti apa? Nah, ini adalah contoh dari generasi konsep, dan yang sebelah kanan ini adalah contoh dari generasi grafik. Nah, bedanya apa ya? Kalau yang secara konsep itu misalnya sesuai dengan bentuk aslinya. Misalnya seperti tadi rumah ya, permukiman yang D ini. Nah, kemudian digeneralisasi seperti ini. Kemudian kalau yang grafik itu berupa garis-garis ya, misalnya aslinya itu misalnya ini, aslinya batas dari suatu das itu sangat rumit, banyak kelok-keloknya yang A ini. Kemudian digeneralisasi itu yang kelok-kelok kecil-kecil banget ini digeneralisasi menjadi satu kesatuan ya. Nah, kemudian terjadilah penyederhanaan. Kemudian contoh misalnya ada jembatan. Pada kenyataan aslinya pada jembatan ini ada batas-batasnya, misalnya ada batas di setiap jalan atau di jembatan itu. Kemudian di generalisasi dengan tidak menghiraukan batas-batasnya, hanya yang utama berupa jalan. Kemudian pergeseran juga bisa, misalnya pada aslinya itu lokasinya agak jauh, kemudian digeser karena generalisasi skala, jadi lebih dekat ya, lokasinya jadi lebih dekat. Kemudian penggabungan ya, pada aslinya itu ada permukiman yang dia itu tidak dekat ya, jadi jarang-jarang. Tapi ketika digeneralisasi ini digabung menjadi satu. Nah, ini ada contohnya. Maaf ya kalau ada suara-suara anak kecil sambil nemenin main. Oke, nah kemudian kita masuk ke generalisasi peta itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah pemilihan, selection, kemudian penyederhanaan, kemudian penggabungan, menghilangkan, dan pergeseran atau displacement. Untuk pemilihan ini, pemulihan objek yang perlu disajikan itu mau disajikan apa gitu. Misalnya tadi yang dituju oleh permukiman atau apa gitu. Mempertahankan ciri dan karakteristik objeknya. Misalnya jalan lah, selayaknya jalan itu kan berbentuk garis. Nah, itu mempertahankan generalisasi tetap dengan berbentuk garis. Misalnya. Penyederhanaan berupa pemilihan objek yang perlu disederhanakan. Kemudian penyederhanaan bentuk, ketidakaturan suatu objek, dan tetap mempertahankan karakteristik dari objeknya. Ini kita langsung masuk aja ke contohnya ya. Sana dulu. Nah, pemilihan selection, unsur-unsur yang akan disajikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuatan suatu peta serta peta yang dikehendaki. Sebagai contoh pada peta 1:20.000 dengan selang kontur setiap selangnya adalah 10 meter. Nah, ini pemilihan ya. Pembuatan peta skala 1:20.000 yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah 1:40.000. Nah, ini dipilih kan pemilihan, akhirnya dibuat generalisasi dengan dia menghilangkan yang garis antar yang ini ya, ke 1-2 garis ya, menjadi cukup 1 garis aja, tapi informasi utama dari ini tidak hilang, yaitu 10 dan 50. Nah, nih. Kemudian kayak gini ya. Sorry.
Halo, masuk nggak sih? Oh ya, sinyalnya ada yang sinyal jelek ya? Ya. Kemudian lanjut ya. Penyederhanaan. Nah, penyederhanaan ini seperti ini. Kita menyederhanakan dari yang tadinya rumahnya jarang-jarang menjadi satu dengan skala 1:50 dan 1:25.000. Penggabungan ini dapat digabungkan ya, misalnya ada sungai yang tadinya bercabang-cabang gitu digabungkan menjadi satu. Kemudian menghilangkan ya, misalnya ini pada skala 1:20.000 ada percabangan sungai, di skala 1:1 juta itu percabangannya dihilangkan. Pergeseran, nah ini digeser lokasinya ya. Misalnya misalnya ini ada contohnya nih, digeser ya, agar informasinya tetap terlihat. Poor displacement dan good displacement. Nah ini misalnya antara sungai dan jalan kereta api yang mereka bertindihan di lapangan, tapi kemudian di peta itu biar jelas ini tuh sungai, ini tuh jalan, ini tuh jalan kereta api, sehingga digeser lokasinya ya, di peta itu digeser. Eksagerasi merupakan suatu bentuk generalisasi yang berupa pembesaran suatu objek pada peta sehingga ukurannya sudah tidak sesuai lagi dengan sebenarnya. Maksudnya adalah untuk memberikan suatu pengertian yang lebih baik tentang suatu unsur yang sehingga mudah dibaca. Cara pelaksanaan generalisasi bisa dilakukan secara langsung, dikerjakan pada peta turunan, yaitu peta hasil pengecilan skala dari peta dasar. Kemudian dilakukan pada peta dasarnya itu sendiri, mudah dilakukan, namun dengan cara ini hasilnya tidak dapat langsung terlihat karena peta dasarnya harus diperkecil terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pada peta dengan skala perantara, dan ini salah satunya teknik otomatisasi generalisasi yang dikembangkan oleh Esri yang biasanya digunakan dengan software peta. Itu bisa dilakukan generalisasi secara otomatis dengan menggunakan software ini. Besok kalau kalian kuliah lebih lanjut di praktikum sistem informasi geografis diajarin, jadi ini ada proses generalisasi secara otomatisasi ya. Kalau yang tadi 3 itu adalah secara manual, kalau yang ini secara otomatis. Gitu. Menggunakan toolbox eliminate ya, atau general. Nah, kesimpulannya adalah generalisasi peta adalah suatu pemilihan dan penyederhanaan dalam penyajian objek unsur di permukaan bumi. Jenisnya ada tadi secara konsep dan secara grafik, dan generalisasi dapat dilakukan dengan penyederhanaan, pemilihan, penggabungan, menghilangkan, dan pergeseran. Dan caranya tadi untuk generalisasi itu bisa dengan cara langsung dan otomatisasi dengan software peta. Ya, gitulah materi tentang generalisasi. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Suara saya kedengeran ya? Ada pertanyaan? Tentang generalisasi, dari tadi kita belajar apa itu generalisasi, kemudian mengapa generalisasi itu penting, karena skala semakin diperkecil, maka unsur-unsur yang ada di peta itu kedetilannya akan menghilang ya. Jadi dibuat generalisasi agar informasi itu tetap bisa tersajikan di peta. Kemudian terbatasnya penglihatan kita, sehingga perlu adanya proses generalisasi, di mana generalisasi itu tadi bisa dengan pergeseran, penggabungan, pemilihan, kemudian apalagi tadi ada 5 tadi ya. Kemudian habis itu caranya gimana? Caranya bisa langsung dan bisa dengan otomatisasi dengan ArcGIS. Itu ada pertanyaan tentang generalisasi peta? Sudah dipahami? Ada yang mau nanya? Raise hand boleh.
Oke, nggak apa-apa, nanti ini saya direkam juga kalau misalnya mau ini. Mau